Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dinda Anaya, Riyadus Sholihin, Ita Purnamasari, dan Nikmatul Inayah. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul tentang karma, reinkarnasi, dan kasta dalam Hinduisme. Yang pertama, kami akan membahas tentang karma. Pengertian karma pala. Karma adalah perbuatan, pala artinya hasil. Jadi, karma pala artinya hasil perbuatan. Karma pala disamakan dengan hukum alam yang abadi. Hukum ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada siapa saja, apa aja, di mana saja, dan kapan saja. Konsep sederhana dari hukum karma ini adalah jika kebaikan yang ditanam, maka kebaikan pula yang akan dinikmati. Begitu juga sebaliknya, jika kejahatan yang diperbuat, maka malapetaka juga yang akan diterima. Jenis-jenis karma pala. Yang pertama, sancita karma pala, yaitu hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya dinikmati dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan kita pada kehidupan sekarang yang pahalanya diterima habis dalam kehidupan sekarang juga. Yang ketiga, kriyamana karma pala, yaitu hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada waktu kehidupan sekarang, namun dinikmati pada waktu kehidupan yang akan datang. Selanjutnya yaitu reinkarnasi. Yang pertama yaitu reinkarnasi menurut ajaran agama Hindu atau yang biasa disebut dengan Pancasrada merupakan penjelmaan kembali secara berulang kali karena roh tetap hidup walaupun terleburnya badan dan roh masuk ke dalam bentuk badan yang baru. Selanjutnya, kepercayaan terhadap reinkarnasi disebut juga punarbawa, yaitu kelahiran kembali ke dunia berulang kali berdasarkan karma. Dan dalam hubungan dengan tubuh manusia digambarkan mengalami rantai lingkaran lahir, hidup, mati sebagai suatu proses. Prinsip-prinsip reinkarnasi untuk memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, yaitu dari sudut keabadian bahwa sang roh bertanggung jawab atas karmanya sendiri. Selanjutnya yaitu hukum reinkarnasi berlaku kepada setiap makhluk hidup berupa nasib yang harus diterima akibat perbuatan sebelumnya. Tuhan menerima dan memelihara bahkan sejumlah kecil perbuatan yang baik walau dilakukan oleh orang jahat. Karena itu, jika makhluk hidup mencapai kemajuan spiritual secuil saja dalam kehidupan, diperkenankan untuk maju dari tingkat tersebut. Roh dapat mengembangkan sifat-sifat rohani melalui banyak penjelmaan, sampai akhirnya sang roh tidak lahir kembali dengan badan material, sampai sang roh kembali bertempat tinggalnya yang asli, yaitu di dunia rohani. Selanjutnya, Bhagavad Gita atau kitab suci agama Hindu yang disabdakan oleh Sri Krishna. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda tentang kekekalan sang roh dan tak seorang pun dapat membinasakan sang roh yang bersifat kekal itu. Karena itu, reinkarnasi harus tahu bahwa ada perbedaan antara sang roh dan badan. Sifat dasar sang roh sebagai entitas hidup menempati wadahnya dan menerangi seluruh bagian dengan kesadaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasta. Jadi pembagian kasta itu didasari atas keunggulan bangsa Arya dan bangsa Dravida, dan itu berpengaruh pada pembagian masyarakat berdasarkan tingkatan. Sebagaimana diutarakan pada bab sebelumnya, kebudayaan bangsa Arya lebih unggul daripada bangsa Dravida, yang mengakibatkan terpecahnya sistem sosial kemasyarakatan. Dari bangsa Arya ada yang menjadi golongan pendeta, tentara, raja-raja, saudagar, atau orang-orang kaya. Sedangkan dari bangsa Dravida pada umumnya membentuk golongan petani miskin atau pekerja kasar, kecuali mereka yang telah melakukan perkawinan dengan bangsa Arya. Adapun pembagian kasta tersebut yaitu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Selanjutnya ada kasta Brahmana. Jadi kasta Brahmana ini
golongan dari pendeta dan pendidik. Dan golongan ini berkewajiban mempelajari kitab-kitab Weda dan mengajarkannya kepada kaumnya, dan harus bertanggung jawab memelihara undang-undang dan agama. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh para Brahmana sehingga tergolong sebagai kasta yang disucikan dan dihormati semua. Yang ada di alam ini adalah milik Brahmana. Ketika seorang Brahmana berkehendak, maka ia berhak memiliki harta benda kaum Sudra yang sudah menjadi hamba kepadanya. Dan raja tidak berhak menghukum Brahmana atas perbuatan. Raja juga tidak boleh memungut pajak para Brahmana yang sedang mempelajari kitab suci, meskipun raja-raja benar hasrat untuk memungutnya. Brahmana sedang lapar, maka raja jangan hanya berdiam diri. Raja dilarang membunuh Brahmana sekalipun melakukan kesalahan besar. Namun ia boleh diusir dari kerajaan, tetapi harta bendanya tidak boleh diusik. Begitu halnya dengan bermusyawarah. Raja jangan sekali-kali memberi keputusan sebelum mendengarkan pendapat dari kaum Brahmana. Selanjutnya, kasta kesatria. Kasta ini tergolong atas golongan raja dan tentara atau panglima. Orang-orang yang telah memperkaya akal pikiran dengan kitab-kitab Weda sangat patut dan layak dijadikan sebagai pemimpin, raja, tentara, dan panglima, dan hakim bagi manusia. Golongan ini sangat dihormati, jangan sekali-kali direndahkan, terutama dari kalangan raja. Mereka sangat diagungkan karena sifat ketuhanan meresap dari dirinya berupa nusia. Sedangkan dari kalangan panglima dan prajurit, mereka tidak boleh terlepas dari tugas-tugas ketentaraan. Raja harus selalu menyediakan perlengkapan perang bagi mereka dan harus selalu siap berperang bila sewaktu-waktu ada serangan dari musuh. Baik, saya akan meneruskan untuk kasta Waisya, yaitu terdiri dari golongan pedagang, saudagar, dan petani. Mereka harus mengetahui undang-undang perniagaan dan peraturan memungut bunga atau riba. Seorang Waisya harus mengetahui semua yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pertanian, seperti cara-cara mengelola lahan dan menabur benih, dan juga memiliki pengetahuan bagaimana cara menimbang dan mengukur dalam aktivitas jual beli. Mereka diharuskan kawin dengan perempuan dari golongannya, juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pekerjaannya, dan senantiasa memelihara binatang-binatang ternak. Yang keempat yaitu kasta Sudra. Kasta Sudra adalah kastanya golongan para kuli dan hamba sahaya. Golongan ini harus mematuhi perintah dari golongan Brahmana yang menjadi pemuka agama yang arif dalam mengajarkan kitab Weda kepadanya. Dengan kepatuhan ini diharapkan ia diberi kebahagiaan setelah mati dengan suatu kehidupan baru yang lebih tinggi. Mereka harus taat kepada para Brahmana dan jangan sampai menyinggung perasaannya. Mereka para Sudra tidak layak mengumpulkan harta berlebihan, sekalipun mereka mampu melakukannya. Bahkan apabila golongan Sudra berani menyamakan dirinya dengan derajat kaum Brahmana, maka mereka akan dihukum seperti dipotong tangannya apabila mengangkat tangan melebihi tangan para Brahmana. Potong kaki jika menendang dengan kakinya. Mulutnya akan dimasukkan pisau panas apabila tidak memperhatikan rasa hormat kepada para Brahmana, dan mulut atau telinganya dituang minyak panas apabila mengabaikan perintah atau pesan yang diberikan para Brahmana kepadanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan dari karma, reinkarnasi, dan kasta dalam Hinduisme. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf.
Sekian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.